Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa lagi di channel saya ya, bro. Channel yang selalu mengedukasi, berbagi informasi khususnya tentang otomotif, sepeda motor atau motorcycle. Di video ini saya ingin melanjutkan pembahasan video yang kemarin masalah Supra korban reset direct ya. Kenapa dikatakan korban? Videonya kemarin sudah saya bongkar semuanya. Bagi yang tidak tahu mungkin bisa cek di deskripsi. Yaitu mengalami banyak masalah kekacauan. Nah, di video kali ini saya ingin membahas masalah kruk-asnya Supra tersebut. Nah, ini kruk-asnya. Kruk-asnya bagaimana? Kita ambil, kita teliti, kita analisa sama-sama. Oke. Untuk rasa tadi saya ambil, ini adalah crankcase-nya yang bagian kiri. Kita ulas satu persatu. Oke. Terus kita ambil crankcase bagian kanan. Kok tidak sekalian mas? Tidak bisa karena yang satu pegang HP ya bro. Ya. Sekarang tak cari tripod. Bagi yang penasaran, crankcase-nya ini memakai motor Cina ya. Mungkin bisa Garuda, mungkin bisa motor Bangau, macam-macam, tapi produknya motor Cina. Kenapa pakai motor Cina? Karena posisi oli pom itu udah ada di samping atau udah di sebelah kanan seperti motor sekarang ya. Karena kalau bawaan Grand asli itu pompa olinya memang di kanan, cuman untuk memutar pompa oli itu dia melalui gigi rantai keteng. Nih, ini adalah crankcase aslinya. Untuk memutar oli dia melalui sini. Di sini itu ada asnya tembus di crankcase kanan, memutar pompa oli, sedangkan pompa oli diputar oleh roll rantai kamprat. Ini rollnya. Tapi ini roll sudah dimatikan karena pompa oli sudah diganti yang kanan. Seperti ini sudah betul, caranya sudah betul. Cuman yang jadi masalah itu di kruk asnya ya, di as kruk. Bagi yang penasaran motor Supra yang kemarin, ini kruk asnya kita ulas di sini. Kruk as ini bukan kruk as standar Grand ya, karena ini punyaan motor Cina, ini diameternya lebih besar. Tapi ini disetruk ulang dan kruk as ini mengalami masalah nih, goyang. Apakah patah atau rumah pennya kita belum tahu, nanti kita bongkar. Kenapa nih kerasnya kok diganti Cina mas? Karena biar langkahnya bisa naik lebih tinggi, biar setruknya bisa naik lebih tinggi daripada memakai keras Supra seperti itu. Karena kalau keras standarnya Supra 100 itu kecil, Grand Supra 100 itu kecil. Ini saya ada contoh keras Grand Supra 100. Ini sama-sama bagian as magnet ya. Kalau dilihat diameternya dibandingkan, dia besaran yang motor Cina. Seperti itu. Kalau mas sendiri bisa memakai keras apa mas? Kalau saya bisa memakai keras macam-macam kalau saya yang buat. Kalau ada owner punya budget, saya bikin keras macam-macam bisa ya. Bisa kasih punya GL, bisa saya kasih punya motor Bison. Terakhir bikin aku pakai keras Vega ZR, diameternya lebih gede. Keras Vega ZR saya naikkan langkah lagi. Bikin langkahnya di mana? Bikin sendiri. Keras ini posisinya bagian big pen ini dilas. Ini dilas. Kanan kiri mengalami yang namanya las-lasan, dilas semua. Kenapa dilas? Karena tujuannya biar tidak bisa muter seperti ini ya, muter. Karena kalau dilepas itu seperti ini ada pennya masuk.
Kalau aslinya pabrik tidak main las karena dia sudah kencang. Di sini kencang. Mungkin dari pemiliknya itu apakah setrumnya ini longgar, maksudnya tidak kencang atau gimana terus dilas. Apakah ini sudah dibongkar setang beberapa kali, 1 kali atau 2 kali udah longgar dilas. Tapi ini kayaknya longgar banget. Untuk lebih detailnya kita bongkar ya. Kruk-asnya kita bongkar sama-sama. Seperti apa sih kruk as tersebut. Kita lanjut ke jig hidrolik saya ya. Pokoknya metu. Ini konten. Ya konten. Dewe video. Ya ini keras saya bawa di jig ya. Tadi diajak ngobrol sama temen. Ini adalah jig saya, jig untuk melepas keras ya, hidrolik press. Ini untuk ngecek senter dan tidak ya. Aku selalu di sini. Kita cek satu persatu, laker kita bongkar. Untuk mempercepat durasi kita langsung hantam saja lah. Oh, ini lakernya kita ganti nanti. Cross yang rusak dianalisa, apanya yang rusak. Ya ini adalah barunya udah ketemu. Gigi tenteng aja ini, kalau dilihat itu dia meleset. Nih. Ini rumah sepi. Posisinya aja tidak lurus. Meleset ini. Harusnya sesuai pas cowakan. Pas cowakan ini enggak tahu nih enggak digigit, enggak dicowakan, malah di tengah-tengah. Kenapa gigi temenya meleset mas ya? Mungkin karena camnya itu dirubah. Karena camnya ini memakai BRT tapi digrinding ulang ya. Nggak tahu mau dihaluskan apa gimana. Oke, kita press. Oh, dibubu toh. Posisi Big Pen ini modifikasinan, tapi ini kacau modifikasinya. Kenapa kacau ini? Padahal udah dilas. Saya paksa pakai press, lepas. Nih, lasnya copot semua. Saya press paksa. Terus posisi daging kruk as ini juga tipis, tipis banget. Nih, tipis. Jadi ini masuknya tidak mungkin bisa kencang.
Nih, pakai tangan aja bisa nih. Tuh. Ini pakai tangan masuk nih, bro. Tuh. Kedor. Ini pakai tangan masuk. Bubutannya sini sama sini mikronya enggak sama. Tuh. Masa dorong pakai tangan bisa nih. Oh. Kita bahas di luar aja biar lebih terlihat jelas. Oke, kita bahas keruak satu persatu. Ini adalah yang bagian dapat kopling ya, atau kopling ganda. Ini bagian kanan. Yang ini bagian magnet. Ini keras motor Cina kalau tidak salah. Keras Cina. Terus dari segi bentuk, ini kelihatannya bawaan Cina sih, cuman ini bagian sini dimiling ulang. Terus bagian yang ini sama dimiling ulang. Ini sudah bener, tapi ini kemakan. Ini posisi kemakan nih. Tebel tipis ini kemakan sama setang seker ya. Masang seker, tapi kalau dilihat kondisinya itu kerasnya standar, tidak naik stroke ya, karena tidak ada bekas-bekas las. Keras standar, cuman dibubut ulang, ini ditipisin mungkin supaya lakernya masuk karena lebarnya berbeda. Oke, ini kalau dianalisa, ini motor ini juga mengalami yang namanya naik stroke nih. Di sini ada terlihat las kropos. Ini lasnya kropos. Ini standarnya dinaikkan lagi. Nah, jalur olinya aja sobek-sobek nih, tidak rapat. Beda kalau pabrik. Pabrik itu pasti rapat seperti ini. Nah, ini pabrik, bagus kan? Beda sama yang oban atau naik langkah atau strokan itu ya seperti ini. Kelihatan, ini keras ini udah dinaikkan. Di sini ada tulisan 3,5, mungkin dinaikkan 3,5 dari standarnya. Kenapa ini terlihat rapi? Karena posisi las ini dibubut ulang. Dibubut ulang. Di sini kan kelihatan ini kropos, lasnya kropos. Cuman yang saya salahkan di sini itu masalah big pan ya. Ini motornya Cina, stang seker memakai GF6. GF6 itu adalah motor Grand, GF6. Ini salah pakai Grand. Nih, ini stangnya yang digerinda-gerinda. Tapi posisi bagian pen yang dapat daun itu dibubut. Sedangkan pembubutan mikro tidak sama. Karena yang ini saya masukkan pakai tangan itu bisa. Ini aja udah masuk separuh. Oh, udah masuk separuh kan? Oh. Udah masuk separuh. Jadi ini susah untuk nyenternya, ini masuk banyak lagi. Oh. Saya dorong pakai tangan, kepres, terus dilas. Nah ini kan seperti pelawak kalau seperti ini. Harusnya pen ini masuk di sini tuh kenceng sekali, bahkan masuknya dipres. Ada yang metode pakai martil atau palu dipukul-pukul, tapi kalau aku biasanya aku press biar masuknya halus. Terus tingkat kekencangannya kita juga tahu. Tapi kalau seperti ini itu susah untuk nyenternya karena ini mudah bisa bergerak. Jadi ketika ini dilas di bagian sini, jret, gitu, ini akan ketarik ini ya, ketarik ke sana. Nanti di sini dilas, jret, otomatis ini tidak senter antar daun kanan sama kiri. Seperti ini itu tidak senter karena dia kedengkek sini. Nah, untuk mengakalinya di center-center itu udah bakal bisa ketemu, kecuali kalau main las itu dia di sini masuknya di press karena takut untuk melintir, kita kasih tambahan las. Itu yang benar, bukan posisi longgar seperti ini terus dilas begitu aja. Bagi teman-teman yang suka atau hobi stroke up itu pastikan cari tukang bubut yang benar, karena kalau pekerjaan seperti ini terus dipasang kan jadinya repot seperti ini, hasilnya pun tidak maksimal.
tingkat titik senternya itu 90% tidak mungkin bisa akurat, bahkan 100% lah tidak mungkin sekali bisa akurat, bisa senter. Alhasil bagian manet untuk dapat seal nih, dapat seal kruas ya, karena motor Supra atau Green itu posisi manet kering itu kemakan, makanya sealnya bocor terus, kata Mas Yuda seperti itu. Bagian keras sudah dibongkar, sudah terlihat. Untuk membentulkan bagaimana Mas? Ini juga susah. Kalau ini mau diaplikasi setang pakai grain, tetap pakai grain. Sedangkan diameter ini udah tipis banget, ini juga tidak mungkin bisa masuk kencang. Karena standarnya grain tuh juga jauh, tebel banget. Sebentar, ambil keras grain. Ya, ini keras grain. Oh, bagian sininya tuh tebel banget. Oh. Ini mau ada 1 sentinan dibandingkan yang ini itu jauh ya. Ini tipis banget. Karena apa? Kalau ini dipaksa masuk pen itu akan terjadi longgar karena bagian sini itu tipis. Tapi kalau di sini tebel itu dia mampu menahan cengkeraman. Seperti itu metodenya. Ya jelas bagi teman-teman kalau ingin main stroke up atau rubah langkah, yang pertama cari tukang bubut yang benar-benar bisa bekerja dengan presisi menggunakan mikrometer, bukan hanya modal main jangka sorong atau sketmat aja ya. Yang pertama itu, yang kedua usahakan tukang bubut itu kalau nyenter pakai dial indikator, jangan sekedar pakai jarum aja ya. Jarum seperti apa ya? Jarum seperti ruji yang dibikin runcing terus mendekatkan sini, diputar-putar di center seperti itu. Banyak tukang bubut yang seperti itu. Mungkin di sini paham ya. Untuk Mas Yuda ini keras ini mau diganti atau mau diapa? Ditunggu kabar selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang melihat video ini mungkin menantikan hasilnya seperti apa, nanti bisa lihat. Oke, nanti bisa lihat hasilnya bagaimana nantinya. Mungkin bisa bagi teman-teman yang mengikuti nanti bisa mengerti. Oke, sekiranya video saya akhiri ya. Saya undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like.